Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya
ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku mulai sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masar saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa banget. Jangan bagus.
Saya selamat dan bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. nanti di kamar saya tidak ada yang bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah.
Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang
Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Anda sendiri. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan aturan. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh gini. Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal.
Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik,
Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang manis masak saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada tidak bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini, Pak. Boleh izin ini. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis.
Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan
lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa mengukur Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa.
Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya
ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku mulai sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Jangan.
bapaknya Rizky. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB
di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali.
Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa masih bisa. Ini saya Saya selama terbuka kumpul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada melarangkan atau tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Basuki. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025,
Dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan
sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah, nggak bisa benar. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya
Saya selama terbuka pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada melarang atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus
di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Siapa yang nangis? Masa saya
nggak bisa kena. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Tidak bisa. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Karena saya tidak ada yang bisa mohon, Pak. Biar saya film karena saya tidak diambil, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati,
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya Allah, nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon, Pak, biar saya film karena saya tidak diambil, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini, Pak. Boleh izin ini? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa benar. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya yang sedih. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada melarang atau tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. di kamar, saya tidak ada, saya bisa mohon, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara.
Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang
tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya Allah, nggak bisa benar. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya pasti. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa.
selamat dan bukan pun Pak, walaupun sedikit sih keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, saya bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus
di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya.
Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan, masih bisa masuk. Ini saya Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Tidak bisa banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa pengen. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Anda sendiri. Nggak bisa Pak. Mama Anda Ibu masih bisa masih bisa Ini saya Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada tidak bisa menghubungi Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi.
Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas
Bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Bagus. Itu bapaknya sedih. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau tidak bilang kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada yang bisa menghubungi Pak, biar saya film karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab,
Selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis.
di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tak bisa kan? Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa Ini saya.
Saya bukan saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. diam di kamar, saya tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya
melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis?
Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah.
Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus?
Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ya Allah nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit saya keluar, saya tidak ada menarangan atau Tidak nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak ada, tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak.
Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan
kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut.
orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah, nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak.
Saya selama terbuka pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram.
selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya
Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan terus. Jangan. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa mukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah.
Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus?
Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ya lu nggak bisa bener. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa, Mas. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak ada yang bisa menghubungi Pak. Biar saya film karena saya tidak diambil Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak.
Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan
kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya Ya lu nggak bisa. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Masih bisa. Ini saya Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut.
orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu.
bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan langsung. Tidak nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Karena saya tidak ada, saya bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh
kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam.
Ya lu nggak bisa kena. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Kan nggak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini dia di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa penat. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya ada bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati,
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya Allah, nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ini saya. Saya selamat dan bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya bukan
Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit sekeluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus
di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya.
Ya lu nggak bisa tengah. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama terbuka nubul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Kan tidak bisa banyak sekali. Sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa bener. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Anda sendiri. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa Ini Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Banyak sekali. Sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya pasti. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa masuk. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. di kamar saya tidak bisa menghubung Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya yang sedih. Nggak bisa, Bang. Mama enggak.
keselamatan kami pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada penerangan atau jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. diam di kamar, saya tidak ada, tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus,
di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya ini bapaknya.
Itu bapaknya yang pasti. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Ini saya Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan aturan. tidak nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Karena saya tidak ada yang bisa menghubung Pak, biar saya film karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya yang sedih. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. karena saya tidak ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa pengen. Tutup dari bapak. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ini saya. Saya bukan
walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa
memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya
Kalau nggak bisa kena enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan numpul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa mukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya nggak bisa kan? Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa kan? Enggak. Jangan terus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan ngebul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak bisa mukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin lifting? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah, nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya mesti. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya bukan
Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram.
selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis?
Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Jangan bagus. Jangan. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, saya bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah.
Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus?
Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa penat. Enggak. Jangan bagus. Jangan. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Saya selamat dan bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar saya tidak ada, saya bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak.
Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan
kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Saya selamat dan bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Ini jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. di kamar saya ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut.
orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa kan? Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini dikuatin. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang.
Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit saya keluar, saya tidak ada menarangan atau Ya, nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram.
selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya
Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ya lu nggak bisa penat. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan numpul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi.
Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners.
Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya bukan saya selama saya bukan ngebul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung,
Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang
tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah, nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya mesti. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa.
Ini saya yang saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu lagi. jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Nanti di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti
pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis?
Ya lu nggak bisa punya. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada, saya bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya nggak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah nggak bisa. Jangan terus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Masih bisa. Ini saya. Saya selama bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada tidak bisa mohon Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin dikit. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi.
Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners.
Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masa saya Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan terus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung,
Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang
tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Men bagus. Itu bapaknya pasti. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Masih bisa.
Saya selamat dan bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. diam di kamar, saya tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap.
setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masar saya
Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan terus. Itu bapaknya Andes itu. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini prosesnya kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis masa saya yang nangis. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya atas dia. Nggak bisa Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak diganti, kita ikuti mekanismenya. Ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh gini. Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah, nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin lifting? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Nah, masih
terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa menghubungi Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa
memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya Allah, nggak bisa.
Itu bapaknya yang bersih. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa masih bisa Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Ini saya Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau jadi nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada yang bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin lifting? Nggak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri, Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah. Karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati,
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas. Apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masar saya yang nangis. Ya lu nggak bisa. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Karena saya tidak ada tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin lifting? Tidak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri.
tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan terus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak.
Duduk di atas dulu. Saya selamat dan bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Biar nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram.
selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa banyak Siapa yang nangis masa saya
Ya lu nggak bisa bener. Enggak. Jangan terus. Itu bapaknya pasti. Nggak bisa kan? Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin dikit? Gak apa-apa. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak. Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah.
Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku mulai sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Gus?
menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menangis histeris saat hendak dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Kejari, Mataram resmi menahan Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Agus Buntung pun langsung menangis histeris saat tahu bahwa dirinya akan ditahan di lapas. Ibunda Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Aripatni, berusaha untuk menenangkan putranya. Ia pun khawatir dengan kondisi anaknya apabila ditahan di lapas. Sebab, selama ini Agus Buntung masih bergantung kepada ibunya saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan diri. Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas, kata Patni saat mendampingi Agus di Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, dilansir tribunlombok.com. Agus Buntung juga memohon kepada jaksa agar tidak ditahan di lapas. Saya mohon Pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing, kata Agus memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus Buntung masih saja menangis. Kedua orang tuanya tersangka berusaha untuk memenangkan Agus Buntung agar tidak menangis terus. Kurniadi selaku kuasa hukum tersangka mengatakan saat Agus Buntung mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak.
Hal ini karena Agus Buntung tak ingin menjadi tahanan di lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus Buntung juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi